Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dengan keadaan walafiat. Di sini saya akan memoderatori acara workshop khususnya untuk IPA Tech atau Science Lab. Ini jumlahnya ada sekitar 30-an orang yang nantinya akan diisi oleh Bapak Abdi, ya. Izinkan saya menceritakan dulu, membacakan dulu CV dari Bapak Abdi ini. Ada yang pernah tahu Bapak Abdi? Kalau Brin sendiri sudah tahu semuanya? Sudah tahu. LIPI atau yang dulunya adalah LIPI sekarang diubah namanya menjadi BRIN. Nah, Bapak Abdi ini nama lengkapnya adalah Bapak Abdi Wira Septama PhD. Beliau ini S1-nya di Universitas Sumatera Utara. Fakultas ya Pak, Fakultas Farmasi. Kemudian S2-nya di Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia. Sedangkan doktor itu di Prince of Songkla University dari Songkla University di Thailand. Kemudian postdoc-nya di Songkla juga, Universitas Songkla di Thailand. Kemudian kalau untuk bidangnya lebih ke farmasi ya Bapak. Untuk postdoc-nya dulu Bapak Abdi ini adalah di mikrobiologi. Nah ini kan banyak teman-teman yang mungkin sudah masuk MRC itu kan lebih ke antibakteri, seperti itu kan sudah banyak ya. Kemarin yang lebih ke tumbuhan, mungkin tumbuhan atau lebih ke partikel-partikel seperti itu kan banyak yang fokusnya ke situ temanya. Nah ini nanti silahkan untuk bertanya banyak ke Pak Abdi, dimanfaatkan baik-baik, seaktif mungkin. Kalau tidak tahu silahkan bertanya. Oke? Oke ya. Kemudian selanjutnya langsung saja ya Bapak. Niki saya persilakan kepada Pak Abdi Wira Septama untuk memandu workshop pada siang hari ini. Terima kasih Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali pihak MAN 1 Jepara sudah mengundang kita ke sini bisa berbagi hasil-hasil yang menstimulus minat-minat generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di Jepara. Dan insya Allah nantinya ke depan kita harapkan akan ada generasi-generasi yang unggul akan lahir di sini. Amin. Amin. Dulu waktu saya SMA masih SMA belum pernah ada terpapar seperti ini. Mungkin ibu-ibu semua yang satu generasi sama saya juga belum ada banyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah difasilitasi. Jadi saya harap adik-adik semuanya bisa memanfaatkan fasilitas riset yang seperti ini untuk menstimulus minat-minat dan juga bakat yang ada di diri adik-adik masing-masing untuk menjadi meneliti dan memecahkan permasalahan. Nah sebenarnya kan kalau riset itu kan kita tujuannya adalah memecahkan permasalahan dan kita melakukan riset dan kita melakukan penelitian itu sudah dilandaskan karena adanya permasalahan yang memerlukan solusi atau pemecah masalah. Seperti itu. Jadi saya harap 2 hari ini kita berbicara santai aja. Nanti kita insya Allah kita bimbing cara penyusunan proposal, kemudian cara teknik presentasi, menentukan tema penelitian, laporan seperti itu. Jadi insya Allah dalam 2 hari ini kita bisa dapatkan
sedikit banyak ilmu pengetahuan yang mungkin baru bagi adik-adik semuanya. Kemudian tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Mbak Vina bahwa saya Andi Wirasakama, asal saya dari Sumatera, dari Jambi, jauh. Jadi ini pertama kali saya menginjakkan kaki di Jawa, terutama Jawa Tengah, di Barat. Batas jajahan saya itu cuma Jawa Barat aja, jadi nggak pernah Jawa Tengah, Jawa Timur, semua di Jogja juga nggak pernah. Jadi ini pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Jawa Tengah, dan saya sangat bersyukur sekali, berterima kasih sekali dan berikan kesempatan membuka silaturahim, membuka koneksi dengan teman-teman adik-adik semuanya, dan juga ibu bapak guru madrasah di Mansatu Jepara ini. Saya menamatkan S1 saya di bidang farmasi di Universitas Sumatera Utara, dan lanjut ke master di Malaysia dan juga bidang farmasi, dan PhD-nya juga bidang farmasi di Universitas University, dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan riset pasca sarjana, karena setelah doktoral kita sebenarnya opsional sih, kita bisa memilih melanjutkan riset atau tidak, tapi saya kemarin mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan riset pasca sarjana pasca doktoral di Universitas University bidang mikrobiologi. Kemudian pada saat ini saya bertugas di BRIN, mungkin baru ya, ada riset baru, dulu namanya LIPI, jadi digabung beberapa peneliti-peneliti di seluruh Indonesia digabung menjadi BRIN di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi saya ditugaskan di pusat riset bahan baku obat dan obat tradisional. Jadi core penelitian saya adalah drug discovery atau penemuan obat baru dari tanaman atau dari bahan alam untuk penyakit infeksi, terutama mikrobiologi, imunologi, dan juga infeksi viral, infeksi virus. Kemudian saya juga peneliti kan harus mempublikasikan hasil penelitiannya ya, jadi harus no excuse kalau kita mau jadi peneliti, kalau kita mau jadi periset, kita harus juga punya skill dalam menulis hasil penelitian kita, yang tujuannya adalah untuk mendiseminasi. Jadi orang-orang bisa baca hasil penelitian kita, bisa mensitasi, dan juga bisa bermanfaat bukan hanya di Indonesia, tapi juga di internasional juga. Kemudian juga alhamdulillah juga punya 3 paten terkait dengan penemuan obat baru, terutama obat-obat anti bakteri. Kemudian kerjasama riset lebih banyak keluar dengan rekan-rekan di Jepang, di Thailand, di Malaysia, dan juga di Republik Ceko. Jadi nanti saya berharap dari kelas ini, dari ruangan ini akan lahir generasi-generasi atau peneliti-peneliti yang handal, yang punya punya motivasi, punya kejujuran. Karena kalau kita mau jadi peneliti, itu yang paling pertama yang kita harus punya itu adalah akhlak. Karena harus kita jujur dengan hasil penelitian kita. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita teliti dan kita laporkan. Dan insya Allah di mari kita sudah ada dasarnya ya, dasar yang kuat tentang keislaman. Jadi insya Allah bisa nantinya bisa menjadi peneliti-peneliti yang hebat. Jadi saya harap adik-adik semuanya jangan terlalu tegang ya. Nanti misalnya ada yang mau ditanyakan di tengah-tengah kelas atau pengen motivasi, bisa langsung angkat tangan aja gitu ya. Ini perjalanan karir saya dimulai dari Universitas Sumatera Utara, kemudian Universitas Kebangsaan Malaysia, kemudian postdoc. Oh ya, saya juga pernah menjadi dosen di Malaysia selama 3 tahun di bidang di Fakultas Kedokteran. Di Fakultas Kedokteran selama 3 tahun sebelum akhirnya memilih balik ke Indonesia, yang bergabung di BRIN sejak tahun 2019 sampai sekarang. Oke, ini sedikit profil atau riwayat publikasi, karena nanti misalnya kalian menjadi ilmuwan atau menjadi dosen istilahnya atau akademik, kalian akan menjelaskan atau membuat data diri kalian di publikasi-publikasi internasional. Jadi
dan nanti kita bisa jadi rujukan, hasil penelitian kita bisa menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti lainnya atau menjadi mahasiswa. Oke. Kemudian ini riset sedikit mengenai riset saya sendiri nggak apa-apa ya? Iya. Terlalu kaku duduk kayak jadi guru. Oke, ini sedikit tentang riset saya atau jenis penelitian yang sudah saya lakukan, yaitu pemanfaatan senyawa flavonoid. Mungkin belum tahu ya flavonoid itu adalah senyawa polifenol yang ada pada tanaman-tanaman. Jadi subjek penelitian saya itu adalah tanaman nangka. Pernah tahu kan tanaman nangka? Iya. Jadi tanaman nangka itu kita lakukan isolasi, kita lakukan pemisahan, di mana senyawa-senyawa tanaman nangka ini kita uji aktivitasnya sebagai antibakteri, kemudian sebagai imunomodulator tahu, atau bahan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Apalagi pada saat ini kan, pada saat penyakit infeksi kayak COVID-19 sekarang, walaupun udah ada obatnya kan harus meningkatkan imunitas juga kan. Yeah. Jadi perlu adanya imunomodulator. Kemudian juga saya teliti mengenai aktivitas anti kankernya. Saya mau nanya, kalau yang adik-adik di sini kira-kira minatnya di mana aja ya? Yang ini coba, siapa namanya? Yang di depan? Kalau rencananya risetnya tentang apa? Kemarin sempat penelitian tentang stunting. Stunting, oke, stunting. Nah, itu dari bahan apa ya? Dari bahan? Jadi daun kelor. Daun kelor? Oke, iya. Karena daun kelor itu kan dan nutrisinya lebih tinggi dibandingkan dengan daging. Hasil penelitian luar negeri bahwa daun kelor itu lebih tinggi nutrisinya dibandingkan dengan daging merah, kayak daging sapi, daging kambing. Jadi bisa dikonsumsi ya. Masih terlalu ya. Masih justru proposalnya ya. Tadi tak taruh situ jomplang ya Pak. Udah mau praktek tapi belum. Oh belum. Jadi kalau kita riset itu nggak usah mikirin terlalu advance atau terlalu maju ya. Dengan riset sederhana kita juga bisa lakukan. Karena seperti yang kita ketahui, pernah dengar nggak di Jepang itu justru inventor atau pemegang paten paling banyak itu adalah ibu rumah tangga. Kenapa ibu rumah tangga bisa menerima paten? Karena dia dari alat-alat dapur, dari bumbu-bumbu racikan, tetap bisa menghasilkan paten dan didaftarkan patennya. Jadi nggak perlu dana kan, cuma dari alat-alat dapur atau dari bumbu-bumbu dapur itu harus buat satu paten tanpa riset yang menghabiskan puluhan ratusan juta. Iya. Jadi konsep kita sekarang nggak usah deh kita pikirin penelitian itu jangan terlalu mahal-mahal, tapi yang penting penelitian itu adalah kreativitas. Kita boleh punya pemikiran untuk bikin apa, kayak misalnya untuk bikin obat cacing seperti itu. Kita bisa lihat bahan-bahan tanaman yang mungkin bisa diaplikasikan sebagai obat cacing atau obat infeksi. Itu. Itu nih Pak. Kalau yang cowok ini siapa namanya? Enggak gini, kalau gini, gini. Apa itu segini? Nek tampilannya dong ngadeg ini. Kenalkan nama saya Ahmad. Dari kelasnya Udah pernah bikin proposal atau bikin riset skala kecil? Alhamdulillah dari kemarin sudah mencoba membuat proposal dan membuat praktek juga. Kemarin sempat meneliti tentang tanaman gelatina yang bisa mempercepat penyembuhan luka pada Healing ya. Jadi sampelnya di mana tuh deh? Maksudnya parameter yang dipakai itu melihat kesembuhan lukanya apa nggak ada? Nggak, maksudnya dia tahu bahwa tanaman yang diteliti itu punya aktivitas penyembuhan luka itu bagaimana?
mengandung senyawa tani kayaknya yang bisa Ya, nggak apa-apa. yang bersifat antibakteri untuk mempercepat penyembuhan luka. Kalau udah diteliti ya, maksudnya udah dilakukan penelitiannya ya Pak, oleh ada ya. Baik, bagus sekali penelitiannya, karena saya juga di Wonili, kita pakai sel. Kita ambil sel-sel yang ada pada kulit, kemudian kita tanam selnya di petri dish itu, kaca petri itu, kita lihat apakah setelah dikasih ekstrak atau dikasih bahan, sel itu bisa berproliferasi membelah. Kalau sel itu bisa membelah, artinya dia bisa menyembuhkan luka. Jadi sangat tertarik juga nih penelitian yang dilakukan oleh siapa itu? Dia. Ini coba yang ini udah udah ya, coba dijelasin apa. Jadi masing-masing siswa itu udah pernah bikin mikro project itu ya? Oh, di mata pelajaran riset itu ya? Oh. Oke. Jadi udah tahu cara-cara lihat jurnal ya? Cara searching jurnal udah tahu di Google Scholar gitu ya? Pasti bahasa Inggrisnya udah bagus-bagus semua nih. Jadi kalau kita riset, ya akhirnya kan kita akan melakukan apa namanya? Bikin laporan ya, bikin jurnal. Jadi nggak apa-apa kita bikin jurnal dalam bahasa Indonesia dulu, tapi kan nanti kita akan coba juga bikin jurnal dalam bahasa Inggris kan. Jadi saya insya deh, kayaknya muka-mukanya muka cerdas semua. Ini bahasa Inggrisnya juga bagus-bagus nih kayaknya. Kalau yang ini udah pernah bikin ini, apa? Coba ceritain. Oke, mantap. Itu gimana tuh? Apa bahannya? Oh, PLTU sini ya. Jadi memanfaatkan ini ya, by product itu ya, produk-produk buangan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, yang bermanfaat. Bagus nih inventornya, maksudnya invensinya. Jadi proyeknya gimana? Proyeknya per kelompok atau per orang ya? Oh, per kelompok. Jadi nanti kan kita ada workshop ya, kita cara bikin proposal yang bagus. Nanti per kelompoknya kita bagi-bagi ya, misalnya kelompok ini duduknya per kelompok ya? Oh enggak, tidak ada yang bercampur. Oh, mekanismenya gimana benar? Kalau oh enggak, nanti aja, maksudnya sekarang kita brainstorming dulu aja. Oke. Jadi udah ada basicnya ya, udah ada basic risetnya kalau ada semua ya. Jadi saya nggak buka sama sekali ya. Udah pernah baca Science Direct nggak? Jurnal belum ada ya. Kayak Stringerling, kayak jurnal-jurnal internasional belum. Tapi dimulai juga sih. Dulu saya pernah di Thailand ya, di pos S3. Jadi mahasiswa siswa-siswa SMA-nya itu di sana itu udah bisa searching jurnal-jurnal internasional. Jadi mereka diperlombakan di ISET namanya. Nanti kalau kalian suatu saat ikut PKGR sambil selenggarakan BEM, insya Allah dari kelas ini ada yang lolos, insya Allah nanti kalian akan dilombakan hasil-hasil kreativitas kalian, hasil-hasil intensi kalian, hasil penelitian kalian itu, proposal kalian itu di seluruh Indonesia. Jadi dananya itu dulu saya juga pernah mentor mahasiswa dari Malang. Jadi dananya itu kita support dari BRIN, maksudnya untuk analisis yang mahal-mahal itu kita support. Dan tiga besar dari pemenang LKI itu akan dikirim menjadi wakil Indonesia di internasional. Dan saya harap di sini juga akan lahir seperti itu ya Bu ya. Oke, kita teruskan ya. Jadi udah ada basicnya ya, adik-adik semuanya bisa senang banget nih. Ini sedikit hasil-hasil penelitian saya dipublikasikan di beberapa jurnal internasional. Baik itu sebagai antibakteri, imunomodulator, antikanker, dan juga metode kimia untuk analisis kimia.
Dan ini salah satu mentor saya, anak bimbingan saya yang di LKI 2020. Mereka dari Mandua Kota Malang, dan dua siswa ini menang juara 3 di di LKR dan dikirim ke ISEF waktu itu di Bangkok, menjadi salah satu wakil Indonesia yang berlomba di situ. Jadi nanti kalau kalian terpilih menjadi 3 besar di LKR, kalian harus mempresentasikan hasil penelitiannya dalam bahasa Inggris. Jadi insya Allah ya udah jago-jago semua nih, muka-mukanya udah pintar-pintar semua di bahasa Inggris kan ya. Oke, mungkin sedikit ya tentang riset. Apa itu riset? Mungkin kita udah udah terlalu banyak tahu ya, maksudnya udah istilahnya udah awam ya tentang riset. Adalah kegiatan mengumpulkan atau mengolah dan menganalisis data. Jadi inti dari riset itu adalah memecah persoalan atau permasalahan. Karena kita tidak akan melakukan sesuatu atau tidak akan melakukan penelitian jika tidak ada masalah. Bukan arti masalah itu pasti ada ya. Cuman permasalahan yang yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi ada penelitian saya tentang mikrobiologi. Saya itu permasalahannya bahwa saat ini kan resistensi antimikroba itu sangat tinggi ya. Ditakutkan nanti 5 atau 10 tahun ke depan nggak ada lagi antibiotik atau obat yang bisa membunuh bakteri. Takutnya terjadi pandemi lagi di seluruh dunia. Jadi kita coba mencari alternatif lagi dari antimikroba yang bisa membunuh bakteri. Kita manfaatkan dari bahan-bahan alam. Satu lagi, karena Indonesia sendiri sebenarnya itu udah ketergantungan sih dengan bahan-bahan atau obat-obat dari luar negeri. Karena kan permasalahan Indonesia itu kan kemandiriannya kita nggak mandiri ya, kita nggak bisa masih banyak bergantung kepada luar negeri. Artinya pada saat di luar negeri supply-nya di stop, kita kebingungan. Kita nggak punya obat, kita nggak punya pangan, kita nggak punya kita nggak punya spare part apapun sebagainya, karena kita tergantung pada luar negeri. Jadi makanya diperlukan suatu solusi permasalahan, dan solusi permasalahan itu dimulai dengan riset. Karena kemajuan satu bangsa itu tidak akan mungkin dipecahkan tanpa adanya riset. Coba kalian lihat negara-negara maju, katakanlah Jepang, Jerman, Amerika, mereka kan riset kan. Jadi produk-produk mereka kita pakai ya. Karena kenapa kita pakai? Karena mereka sudah duluan melakukan riset. Jadi saya sangat senang sekali lihat adik-adik di sini udah dari EMAN dari kelas 7 sampai 10 ya, udah punya minat dengan penelitian, sudah sadar bahwa kita sangat tertinggal dengan negara-negara lainnya. Jangan bandingkan kita dengan negara maju, kita bandingkan sama Malaysia, sama Thailand juga, kita juga udah nggak bekerja gitu kan. Jadi kalau kita nggak sadar dari sekarang, kita nggak akan bisa mengejar mereka. Jadi kemajuan satu bangsa itu harus ditopang oleh riset dan inovasi yang unggul. Jadi kita di BRIN sendiri sangat mendukung setiap sekolah-sekolah, universitas-universitas yang melakukan kegiatan riset dan penemuan-penemuan baru. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemajuan bangsa kita. Karena kan orang pintar itu kan harus tahu kan solusi memecahkan satu permasalahan. Satu lagi tentang riset itu sebenarnya kita nggak harus menjadi orang jenius sebenarnya untuk menjadi peneliti. Kita nggak harus menjadi, kalau di kuliah itu kita nggak harus menjadi nilai kita A semua. Tapi yang penting jadi peneliti itu adalah kreativitas. Kita bisa berpikir di luar out of the box. Kita bisa ada misalnya kayak tadi kan penelitiannya memanfaatkan produk buangan untuk dijadikan suatu produk yang bisa digunakan. Kayak tadi ada penelitian tentang untuk wound healing ya, penyembuhan luka.
Tadi untuk stunting ya, dan banyak-banyak lagi nih adik-adik semuanya yang pasti punya ide-ide yang kreatif. Jadi insya Allah kedepannya dengan adanya kegiatan riset ini yang sudah kita mulai dari awal, dari dasar, kemajuan bangsa kita bisa kita tingkatkan, kemandirian bangsa kita juga bisa kita tingkatkan. Apalagi sekarang saya dengar dari Pak Jokowi bahwa sekarang ini permasalahannya terbesar adalah pangan. Banyak negara-negara asing itu dan untuk impornya, ekspornya ke luar negeri. Jadi misalnya kita ekspor terlalu tergantung dengan beras dari Thailand atau Vietnam, mereka men-stop kita kurang makanan. Jadi makanya dengan adanya riset, penelitian diharapkan nanti bangsa kita bisa mandiri dan juga bisa maju. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, mengapa sih kita harus melakukan penelitian? Kita harus melakukan penelitian itu karena satu adalah adanya problem atau permasalahan. Kayak tadi dalam permasalahan kemandirian kita kan kurang, jadi kan kita harus memecahkan permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian. Kemudian dengan dilakukannya penelitian itu kita dapat solusi dari hasil permasalahan yang kita kita dapatkan, kita temukan di masyarakat. Oke, di sini ada nggak penelitiannya tentang pangan atau fungsional? Di samping dari subjeknya apa ya? Objek yang diteliti, bikin produk makanan kah atau gimana? Kayak ini, kayak biskuit juga bisa kan ya? Karena kan stunting itu dari balita ya. Karena kan stunting itu kan permasalahannya pada balita yang di bawah 5 tahun. Jadi kita bisa bikin kayak chips itu atau crackers yang aman dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi mereka santai makannya gitu kan dengan nilai gizi yang tinggi. Karena kan daun kelor juga harga daun kelor lebih mahal dibandingkan daging ya, itu gimana? Itu belum diteliti ya aspek ekonominya. Lebih murah ya. Kayak daun bayam juga bisa kita bikin kayak kayak biskuit gitu kan, kayak buah-buahan kita bisa bikin kayak pure gitu. Kan banyak juga kan anak-anak yang nggak mau makan, nggak mau ngemil, kan dia sukanya minum, kan banyak. Karena stunting itu kan sebenarnya bukan kurang gizi kan? Tahu nggak stunting itu apa deh? Saya tahu nggak stunting itu apa? Itu kekurangan apa? Dia kekurangan gizi apa enggak? Lebih tepatnya kekurangan mikronutrien ya. Karena kalau makronutrien dia pasti makan protein dan dia pasti makan karbohidrat dan lemak, mikronutriennya kurang. Jadi anak-anak sekarang kan dipapar dengan micin dan MSG gitu kan, kayak kritik itu pun juga gak sehat ya sebenarnya. Jadi kita bikin suatu produk yang mudah digunakan oleh turun-temurun dulu, bikin crackers atau bikin biskuit yang bisa dikasih ke adik-adik atau anak-anak untuk mencegah stunting. Saya juga pernah melakukan penelitian tentang stunting. Kita memanfaatkan alga dari rumput laut. Jadi kita bikin gel itu kayak ada pokok, tapi bikin puding. Kan anak-anak sekarang kan banyak yang minum itu kan makan kayak jelly itu kan. Jadi kan nggak ada isinya cuma gula itu kalau kita teliti yang di pasaran kayak semacam Hinakoko dan apa sih. Pokoknya itulah. Itu isinya umumnya kan isinya gula. Jadi kita coba kita ganti bahan base-nya itu dengan menggunakan alga rumput laut yang
Ya, oke. Jadi dari rumput kita mengandung polisakarida. Jadi polisakarida itu yang kita gantikan posisinya menjaga posisi gula yang ada pada nuklear apa itu dengan polisakarida. Jadi anak-anak juga suka dengan apa rasanya, harus dengan baunya dan teksturnya. Tuh. Kemudian ada penelitian lain nggak tentang fungsional food? Kayak untuk orang-orang tua, orang muka, terus hipertensi, gimana? Penelitian gimana dong? Ada ya. Kuenya bagaimana? Kuenya itu bentuknya kukis, itu kue khas tradisional dari Jepara. Isinya apa? Jadi itu kan dia dari kue panen laut. Lautnya itu dijadikan bahan tambahan pada pembuatan kuenya. Untuk menurunkan kolesterol ya. Bagus sekali itu penelitiannya untuk kolesterol, karena orang tua banyak yang kalau tadi kan anak-anak ya, lebih banyak anak-anak itu lebih lansia untuk menurunkan kolesterol. Untuk hipertensi apa enggak penelitiannya? Ini juga bisa untuk hipertensi juga sih, kolesterol kan berkaitan kolesterol sama hipertensi. Itu kuenya orang tuanya sekarangnya bagaimana deh? Maksudnya sampai penelitiannya orang tuanya orang tua manula atau range umurnya ada nggak? Umurnya mulai dari 45 tahun ke atas. Oke. Dengan tidak ada penyakit ya? Kalau komposisi cookiesnya apa? Ada gulanya atau enggak ada? Ada gulanya, cuman kuenya dikurangi dari komposisi awalnya. Oke. Itu udah dikerjain ya? Kalau organoleptisnya maksudnya sensorinya udah diteliti juga. Oke, udah bagus semua ya Bu ya. Jadi saya di sini udah bebannya udah berkurang ya. Kalau udah pintar-pintar semua, ini tentang apa ya? Coba ceritain. Kita buat energi baru terbarukan dari limbah biomasa menjadi briket bioalam. Dari bahan masanya dari mana? Dari biji pinang sama campuran biji alpukat. Biji alpukat ya. Itu dalam konsistensinya kering atau gimana? Kayak briket itu ya? Iya, dibakar, dipadatkan. Dipadatkan sebagai energi alternatif. Iya. Emisinya nggak ada. Maksudnya kan kalau sekarang kan energi kita pakai batu bara kan emisinya tinggi kan, hanya kayak karbon dioksidanya tinggi. Hal yang ini gimana keunggulannya dibandingkan yang sudah ada? Ini baru praktek, belum sampai ke Oke, jadi lebih intensinya itu lebih banyak memanfaatkan produk sisa menjadikan energi alternatif ya. Kalau di sini penelitiannya kita didanai oleh mandiri atau ada sekolah ya dari madrasah? Mandiri ya. Bikin small project itu ya, mikro project itu ya. Oke, bagus sekali. Ada yang di biologi ada nggak tentang penelitian biologi? Ada siapa? Ayo tunjuk tangannya. Tanaman atau ekosistem ada tanaman? Apa? Hidroton, coba ceritain siapa yang ngerjainnya? Oke, coba siapa mau ceritain? Anissa atau siapa? Jadi kami membuat hidroton dari limbah kue rambutan. Oke. Kue rambutan itu kita kupas dulu, kita bersihkan, kita cuci. Setelah itu kita keringkan di oven. Setelah kering, lalu kita Blender. Setelah itu kita campurkan dengan campuran itu tanah liat sama itu pupuk kompos dengan ukuran 2 banding 1. Ukuran komposisinya ya? Ya, kita buat 3 ukuran. Jadi nanti kita lihat yang mana yang sudah seluruh seperti itu. Dan ternyata saya pakai dengan 3 komposisi tadi. komposisi tadi itu yang berarti yang campuran 1, yang menggunakan 2 banding 1 banding 2. Jadi
itu apa namanya? Sama dia itu satu. Tidak. Oh. Pupuk komposnya. Ya terus. Pupuk komposnya kan dua. Aha. Terus bubuk kulit kandungannya itu 250 gram. Oh. 250 gram ya gram. Itu komposisinya ya. Iya. Kalau buah lainnya bisa nggak ya kira-kira? Soalnya kita menentunya itu. Iya. Kulit rambutan. Alasannya kenapa kulit rambutan kira-kira ya? Karena waktu itu kan Musim rambutan. rambutan. Iya. Dan kita dibicarakan. Terus kita Oh. pikirkan bagaimana caranya bisa kita Memanfaatkan ya. jadi yang sesuatu yang berguna gitu. Oh, kalau di Jepara sendiri rambutan banyak ya? Banyak ya? Kayak apalagi kalau pas waktu musim itu banyak sekali. Terbuang aja gitu kan ya? Berbagai siap paling dibakar. Kalau dibakar kan itu apa namanya abunya itu nanti jadi polusi atau apa limbah atau biasa. Jadi kita manfaatkan. Media tanaman apa? Oh iya, dari baru tumbuh sekitar berapa sih? Bu, Kayaknya di Batu Sari ada bayam. Kalau kemarin saya pakainya bayam. Kalau dia mungkin tahu. oh, dibandingkan nggak ya? Maksudnya dengan pupuk yang lain. Maksudnya ini kan komposisi pupuk ciptaan ya, intensi dan berdua kelompok nih. Yang pupuk komersial dibandingin nggak? Gimana perubahannya? Itu sudah ada yang jadi pakai pupuk asli, asli gitu. Yang kita bandingkan sama yang biasa lagi yang komposisi 1. Dan terus yang sudah ada komposisi 1 sudah juga diperbandingkan lagi. Kayak saya rasa mungkin di emas sendiri punya inkubasi gitu apa ya? Misalnya produk-produk dari anak-anak ini atau hasil penemuan anak-anak dikumpulin kan itu. Nanti kan ada pameran kan, bisa jadi ini juga kan. Apa namanya biar terlibat gitu. Misalnya penelitian dari Anissa dan timnya mungkin bisa dipatenin, hanya paten sederhana aja. Kayak saya bilang tadi bahwa di Jepang itu yang banyak patennya malah ibu-ibu rumah tangga. Paten-paten sederhana ibu rumah tangga calon-calon kayak itu menjadi energi ya. Kemudian ada lagi penelitian tentang apa namanya